Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian. Saya dari kelas 2 TIF. Pada video ini, saya akan membuat video laporan praktikum pertemuan 6 pada mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Pada video ini, saya akan membahas tentang cara penggunaan routing atau root pada JavaScript React, teman-teman. Pada video ini, saya akan membahas dua project, di mana pertama adalah project yang saya buat pada latihan, lalu ada project yang saya buat untuk tugas dari tugas project ya teman-teman. Langsung saja yang pertama, yaitu membahas latihan ya teman-teman. Yang pertama ini adalah tampilan dari latihan ya teman-teman, di mana saya membuat halaman dashboard, order, customer, dan error ya teman-teman. Untuk order dan customer, kita dapat memunculkan from inputnya teman-teman di sini, lalu bisa kita cancel ya teman-teman. Lalu di sini sama-sama customer, kita bisa add, lalu bisa kita cancel ya teman-teman. Untuk programnya seperti ini. Di sini saya ada beberapa komponen, yaitu komponen customer, dashboard, error page, from customer, from order, dan order ya teman-teman. Lalu di sini untuk menulisnya. Tapi yang pertama untuk kita bahas untuk routingnya adalah teman-teman ada di app-nya. Di sini komponen app ini yang akan menampilkan keseluruhan dari project kita ya teman-teman. Dimana di sini kita menggunakan routes dan root ya teman-teman. Di dalam root ini kita mendefinisikan sebuah path yang akan berisikan sebuah komponen elemen ya teman-teman. Dimana di sini adalah path default, dia akan menampilkan komponen dashboard. Lalu path orders, dia akan menampilkan komponen order ya teman-teman. Lalu seterusnya sampai ke error page ya teman-teman. Lalu untuk header dan sidebar ini diletak di luar routes karena kita tidak akan mereload terus ya teman-teman, atau dia akan tetap muncul di halaman ya teman-teman. Lalu untuk mainnya, kita menampilkan app-nya yang di dalam sebuah parameter atau argumen browse root-nya ya teman-teman. Lalu untuk cara pemanggilannya ada di menulis yang ada di sidebar ya teman-teman. Sidebar menulis berarti ada di komponen. Oke, kita menggunakan link dan navlink untuk menampilkan teman-teman ya. Untuk penggunaannya seperti ini, kita hanya perlu memanggil komponen navlink, lalu menuliskan ID-nya. Tapi yang paling penting ini teman-teman tuh, dimana dia akan menuju ke path yang telah kita definisikan sebelumnya di file app teman-teman. Di sini seperti dia dashboard nih, dia akan pergi atau menuju ke path default ya teman-teman. Lalu untuk orders, dia akan pergi ke path order yang teman-teman yang telah kita definisikan sebelumnya. Tapi jika kita menuju kepada path yang tidak ada atau yang tidak kita definisikan, kita perlu membuat ini saja teman-teman ya. Jika path-nya ini seperti ini atau tidak terdaftar, maka kita akan menampilkan error path yang menampilkan halaman tidak ada. Contoh penggunaan seperti ini. Jika kita memasukkan path yang tidak ada atau asal-asalan, maka dia akan menampilkan halaman yang tidak ada ya teman-teman. Untuk ini saya membuat customnya juga untuk penggunaan errornya 400, 401, dan 403, dimana kita hanya menggunakan satu komponen aja teman-teman ya. Kita hanya memodifikasi pada propsnya ya teman-teman. Sini contohnya, dia akan berubah sesuai inputannya teman-teman. Tapi di sini kita hanya menggunakan satu komponen saja. Baik, selanjutnya saya akan membahas tampilan Figma ya teman-teman. Di sini pada project Sol Express saya menggunakan tampilan dashboard seperti ini ya teman-teman, dengan color palette warna biru tua seperti ini. Untuk halaman lainnya ini akan menyesuaikan ya teman-teman, sesuai dengan yang ini. Lalu untuk halaman errornya seperti ini. Untuk warnanya akan saya ubah
menyesuaikan dengan warna yang ada pada dashboard ini teman-teman, kalau paletnya saya tak samakan. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya telah membuat dashboard, produk, dan vendor ya teman-teman. Untuk penjelasan awalnya seperti ini, sama seperti sebelumnya, saya mendefinisikan pad-padnya itu ada di app teman-teman. Untuk defaultnya dia tentu akan menampilkan dashboard. Untuk produk list dia tentu akan membuat produk-produk list sampai seterusnya teman-teman. Lalu untuk navbarnya atau menulisnya di sini teman-teman. Untuk default dia menampilkan dashboard teman-teman. Jika dia mengklik dashboard, maka dia akan menuju pad default teman-teman. Untuk produk, jika diklik, dia akan menuju produk list teman-teman. Seperti itu. Yang pertama kita akan membahas komponen dashboard ya teman-teman. Komponen dashboard ini akan kita tampilkan jika user berada di pad default ya teman-teman. Tandanya jika dia tidak mencari apa-apa atau langsung membukanya, dia akan menampilkan komponen dashboard ini teman-teman yang ada di page teman-teman. Dimana sini saya menggunakan atau memasukkan komponen card row, sales overview, get started, team member, to do list ya teman-teman, yang ada di komponen sini. Untuk hasil seperti ini contoh dari sales overview, team member, to do list, dan progress tracknya teman-teman. Ini adalah sebuah komponen-komponen teman-teman. Lalu saya akan membahas komponen produk ya teman-teman. Untuk produk ini dia menampilkan sebuah data yang ada pada JSON ya teman-teman. Di sini datanya seperti teman-teman. Lalu untuk page-nya seperti ini. Dia akan mengambil data dari JSON, lalu akan ditampilnya teman-teman menggunakan map atau sebagai array teman-teman. Maka hasil seperti ini. Lalu di sini saya menambahkan filter juga ya teman-teman untuk mencari berdasarkan nama ya teman-teman dan brand juga. Lalu selanjutnya saya akan membahas vendor. Vendor ini menampilkan dari data vendor juga ya teman-teman. Di sini saya siapkan data vendor yang akan ditampilkan di dalam vendor list ya teman-teman. Vendor list ini hampir sama seperti produk list tadi. Dia mengambil data dari vendor, lalu dia menampilkannya dengan map atau array teman-teman. Seperti ini. Maka karena seperti ini, dia akan menampilkan nama vendornya, tahun dibangunnya, lokasinya, kategori dari sepatu yang dia buat, habis itu produk populernya, lalu ada kontak, website, dan description. Di website ini saya membuat jika dia diklik maka dia bisa terbang ke halaman vendor aslinya teman-teman. Lalu yang ketiga kita membahas error page ya teman-teman. Error page ini saya menggunakan props atau parameter dimana itu berisikan error kode, error title, dan error description ya teman-teman. Dimana dia ditampilkan di sini teman-teman. Nah, contohnya saja dalam penggunaannya ini kita menggunakannya untuk menampilkan error page 400 teman-teman. Untuk saya buatkan di sini, maka dia akan menampilkan error page 400 berdasarkan error kode yang saya masukkan. Lalu jika ingin membuat 401, kita bikin juga halamannya, maka dia akan menampilkan 401 juga. 403 teman-teman. Maaf. 403 ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu melakukan kode berulang, kita hanya menggunakan atau memanggil komponen-komponen itu teman-teman. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.